Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan kami dalam perjalanan menggali harta karun dari Pancasila. Kita akan mencoba memperdalam lebih sedikit tentang hikmah kebijaksanaan yang akan mengantar kita kepada pemahaman tentang jati diri sebagai manusia. Sebelumnya, dalam sila keempat yang kental dengan kerakyatan adalah unsur dari manusia. Jadi Pancasila ini memenuhi prinsip dari ring teori, teori cermin, atau teori cincin, atau ring teori, atau cakra manggilingan, yaitu suatu siklus kehidupan di mana sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima masing-masing akan membentuk suatu siklus. Misalkan sila pertama tentang ketuhanan yang bersifat spiritual, maka nanti sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga bersifat spiritual. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab tentang manusia nanti akan dicerminkan oleh sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan adalah tentang rakyat atau tentang manusia. Keduanya akan diikat oleh suatu pengikat, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Pengikat tersebut dalam istilah lain adalah kiasma, atau dalam istilah sastra ABCBA. Nah, Pancasila memenuhi struktur sebagai tersebut, yaitu struktur cincin, ring teori, atau cakra manggilingan. Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti akhirnya balik ke sila pertama. Sehingga ketika kita memahami hikmah kebijaksanaan kerakyatan yang tentunya rakyat atau manusia, nanti akan kembalinya adalah ke sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan, tentang manusia. Apa hubungannya hikmah kebijaksanaan dengan manusia? Dalam sepemahaman kami, hikmah nanti tentu adalah hukum, sementara kebijaksanaan dalam teori segitiga wisdom, maka kebijaksanaan merupakan puncak dari segitiga wisdom, di mana data, informasi, knowledge, akhirnya puncaknya adalah wisdom. Wisdom atau kebijaksanaan ini merupakan puncak dari pengetahuan. Sementara wisdom sendiri dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa lainnya dari bahasa Latin. Kita bacakan, wisdom dalam bahasa Latin adalah philosophia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sophia, yang berarti kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan memiliki arti kepandaian menggunakan akal budi. Dalam bahasa Latin, wisdom ini kalau diterjemahkan adalah sapientia. Nah, sapientia ini oleh ahli taksonomi Carolus Linnaeus maka nanti akan dijadikan nama untuk sebuah homo yang membedakan homo-homo yang lain. Untuk manusia modern, manusia yang sudah mencapai taraf wisdom atau kebijaksanaan tersebut disebut homo sapiens. Nah, pemahaman tentang sapienta atau wisdom atau kebijaksanaan inilah yang membedakan manusia modern atau homo sapiens dengan homo-homo yang lain yang telah ditemukan. Homo neanderthal, kalau di Tulungagung tentu Homo wajacnensis, Homo
Homo erectus yang ditemukan di Sangiran. Dengan demikian kita akan semakin memahami bahwa makna dari Homo sapien bisa dibedakan dengan makhluk tegak atau makhluk berdiri yang lain, homo yang lain. Dalam pembahasan yang sebelumnya, syajaratin thayyibatin, yaitu pohon yang baik, ada akar, ada batang, ada buah, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Pembukaannya tentu Al-Fatihah, isinya seluruh surat sampai dengan penutupnya. Ada yang berpendapat 3 surat terakhir, atau ada yang pendapat lain adalah surat An-Nas sebagai penutup Al-Quran. An-Nas juga diartikan sebagai manusia, sehingga ketika kita mempelajari isi-isi Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia. Nah, manusia yang bagaimana? Dalam pemahaman kami, secara kita akan melihat dari surat Baqarah yang awal, ini sudah sangat bisa terpolakan. Ayat pertama sampai dengan kelima tentang orang-orang yang beriman. Ayat ke-6 sampai dengan 28 itu tentang orang yang kafir. Sehingga ketika kita kembalikan kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ternyata ada 2 jalan, yaitu 2 jalannya orang yang beriman dan jalannya orang yang tidak beriman atau kafir. Nah, selanjutnya di ayat 29, 30 sampai dengan 30 sekian itu tentang asal mula dari Adam atau leluhur dari manusia. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini ada sesuatu yang istimewa, bahwa bumi ini diciptakan untuk Adam dan keturunannya. Yang kedua, Adam itu adalah sebagai khalifah atau sebagai penguasa. Tentu khalifah di sini dimaknai secara luas adalah tentang kepemimpinan. Maka dalam diskusi yang lalu kami telah berkali-kali memuat sebuah hadis, yaitu setiap kamu adalah pemimpin atau setiap kamu adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin atau yang digembalakannya. Bocah angon, setiap kamu adalah bocah angon. Jadi karena kita keturunan dari Adam yang sudah dinas sebagai pemimpin, maka pada dasarnya kita adalah pemimpin. Minimal memimpin pada diri sendiri dan keluarga masing-masing sebelum berbicara tentang kepemimpinan yang lebih luas lagi. Nah, ini sebenarnya konsep dalam Nusantara, yaitu konsep jagat ageng, jagat alit. Dalam jagat alit tentu saja kita memimpin diri kita sendiri, sehingga pada dasarnya kalau kita mampu memimpin diri sendiri, otomatis sebenarnya juga berkontribusi terhadap kepemimpinan yang lebih tinggi. Kalau kita memperbaiki diri sendiri,
pada dasarnya juga memperbaiki negara dan bangsa, jagat alit dan jagat ageng. Satu lagi hal yang sangat menarik dalam diskusinya Prof. Menachem Ali tentang asal kata dari Adam, yaitu dari percakapan Allah dengan malaikat. Kita lihat di sini ayatnya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata Adam ternyata dari kata ad-dima, alif, dal, dan mim. Ternyata malaikat menggunakan kata kunci. Kata kunci yang dimaksud adalah ad-dima. Wa yasfikud dima, arti harfiahnya menumpahkan darah. Itulah sebabnya digunakan ungkapan ad-dima. Tetapi generasi-generasi itu berasal dari satu sosok ini dan menggunakan ungkapan ad-dima. Ad-dima bentuk tunggalnya itu dam. Dam itu artinya darah. Jadi kalau ad-dima darah, darah. Tapi kalau dam darah. Hurufnya ada dua, yakni huruf dal dan mim. Dam. Ternyata sosok yang diciptakan nanti itu bernama siapa? Adam. Adam itu hurufnya bukan dua, tapi tiga, yakni alif, dal, mim. Nah, ini yang menarik lagi, darah ya. Ini dalam teori kami yang disebut Pancasila juga dikunci dengan konsep 19. Darah ini kami sebagai orang-orang medis tentu akan paham. Darah itu salah satu unsurnya adalah hemoglobin atau Hb. Apakah hemoglobin itu? Hemoglobin adalah protein yang kaya zat besi. Nah, di sini letaknya konsep bahwa Pancasila diikat dengan teori 19. Dari manakah zat besi berasal? Ternyata zat besi tidak dihasilkan di bumi. Dia turun dari langit oleh peristiwa supernova. Nah, yang menarik, besi ini, proses penurunan besi ini terutama dalam surat Al-Hadid, yaitu surat ke-57, 19 kali 3 adalah 57. Dalam ayat ke-25 kita bacakan langsung terjemahnya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Raja Keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan bermanfaat bagi manusia, supaya mereka menggunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi besi ini diturunkan Allah dalam proses penciptaannya yang namanya supernova. Jadi tidak dibuat di bumi, dia turun dari langit. Menarik lagi, kita lihat kalau kita hitung ya, 5 surat ke-57 ayat ke-25. 5 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 5, 19. Nah, kemarin kita diskusi sebelumnya tentang banteng atau tentang umat, yaitu kita juga bersinggungan dengan 19. Surat ke-19 Maryam dan surat ke-38 As-Sod.
ini ketemu lagi dengan 19. Jadi ini serba aneh Al-Quran, dan kalau kita kaji dengan pola Pancasila, kita akan menemukan hal-hal yang aneh. Apakah ini kebetulan? Ya, wallahu alam. Nah, demikianlah proses nama Adam. Nah, tugas Adam di bumi adalah sebagai khalifah. Maka ketika beliau dalam peristiwa memakan buah khuldi, ini diabadikan dalam surat Toha ayat 120. Kemudian Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka inilah awal dari sejarah manusia menurut Al-Quran. Jadi Adam akan mengalami masa-masa memakan buah dari khuldi, dan oleh setan buah khuldi ini dikaitkan dengan kerajaan yang kekal abadi. Maka semuanya klop bahwa Adam ditugaskan sebagai khalifah, setan memberi was-was, memberi was-wasan, memberikan bisikan kepada Adam supaya memakan pohon khuldi dan membisikkan ini adalah kerajaan yang kekal. Jadi klop semua tentang khalifah, tentang kerajaan. Nah, pohon ini kita telah membahas kemarin prinsip 3, yaitu syajarah, atau kalau dalam bahasa Jawa, syajarah nanti disebut sejarah, diambil sebagai kata sejarah dalam bahasa Indonesia. Di kalangan bangsawan Jawa, syajarah tadi akan dikaitkan dengan pohon keluarga, sejarah keluarga, sehingga atau dalam bahasa yang sekarang ini adalah nasab. Jadi nasabnya para raja-raja tersebut digambarkan dalam bentuk pohon keluarga seperti ini. Nanti akan kita bahas, pohon ini juga merupakan gold standar kebenaran. Jadi semua kebenaran bisa ditakar dengan prinsip pohon. Misalkan Pancasila nanti akan akarnya yang mana, batangnya yang mana, buahnya yang mana. Nanti akan kita bahas secara lebih rinci. Hasilnya, akarnya adalah sila pertama, batangnya 2, 3, 4, dan buahnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua teori bisa kita timbang dengan pohon. Bahkan nasab pun demikian. Secara fitrah tentu saja, misalkan pohon duren, akarnya duren, batangnya duren, buahnya duren. Nasab pun demikian. Nasabnya para raja secara teori akan menurunkan genetis dan DNA raja-raja kami juga. Sebagai orang medis tentu kita percaya dengan genetik ya. Itu teorinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita memperjalani Al-Quran dan memahaminya, tentu di akhir akan ketemu dengan penutup di Quran, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas atau diartikan sebagai manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebagaimana dalam surat Toha ayat 120, maka kita sebagai manusia diberi peringatan oleh Allah dan disuruh berlindung dari kejahatan, bisikan, was. Surat Toha tadi juga was-was.
Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi kita diminta berlindung dari was-was sebagaimana pendahulu kita Nabi Adam telah dibisiki, diberi was-was dari setan sehingga memakan buah khuldi, akhirnya turun ke bumi. Sementara definisi manusia menurut Al-Quran dari berbagai sumber setidaknya ada 5 atau berapa itu ya. Yang pertama basyar. Manusia adalah makhluk biologis. Kata basyar digunakan karena kulit manusia terlihat jelas dan mampu berkembang biak. Selain itu adalah Al-Insan, salah satu ayatnya yaitu dalam surat Al-Insan ayat 2, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Yang kami mencoba mengujinya itu kami sungguh mendengar dan melihat. Penggunaan insan ini bertujuan menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan dibekali akal dan juga hati, yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain, bertugas sebagai khalifah. Selain basyar dan al-insan, juga menggunakan kata anas. Kata anas merupakan bentuk jamak dari al-insan. Al-insan menegaskan manusia sebagai makhluk yang mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dalam 43 surat. Istilah manusia berikutnya dalam Al-Quran adalah al-ins atau insun. Mungkin dalam istilah Jawa menjadi ingsun. Kata al-ins biasanya berdampingan dengan al-jin. Salah satunya surat Ar-Rahman ayat 33. Ini surat yang sangat istimewa menurut kami, memenuhi kaidah 369. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kata angfudu atau yang bermakna menembus disebutkan 3 kali di ayat yang ke-33, sehingga kalau dijumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Ayat 33 berarti 3 ditambah 3 6, memenuhi hukum 3, 6 dan 9. Konsep 3, 6, 9 mungkin sebagai kunci untuk mengarungi, untuk menembus langit, menembus penjuru langit dan bumi. Monggo dikembangkan. Selanjutnya dalam penciptaan Adam, wa'allama Adama asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam, mengajarkan. Selanjutnya dalam ayat ke-32 tersebut, ketika malaikat menyadari bahwa pengetahuannya tidak seperti Adam, jawaban malaikat bagaimana? Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Alim, Alimul Hakim. Jadi yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seolah-olah Allah memberi pesan bahwa pengetahuan atau ilmu dan kebijaksanaan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Sehingga dalam kaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kami melihat cita-cita keempat nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan di urutan keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga kaitannya sangat jelas bahwa mengajar al-alim, hikmah, dan kebijaksanaan, dan peran kita sebagai manusia yang mempunyai wisdom, mempunyai kebijaksanaan, atau homo sapiens, sapienta, kebijaksanaan, sangat berkaitan erat. Sehingga secara pribadi kami merasa kagum dan menaruh hormat kepada para perumus sila-sila Pancasila dan filosofi di baliknya. Kok bisa sedemikian tepatnya? Apakah ini mungkin cocokologi? Saya kira bukan. Ini adalah suatu kecerdasan, suatu hikmah, kebijaksanaan dari para pendahulu bangsa. Nah, demikian sedikit uraian dari kami tentang hikmah kebijaksanaan, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentang menjadi manusia, homo sapien, homo makhluk yang berdiri tegak, sapienta yang bijaksana. Kami cukupkan. Apabila ada kurangnya atau salah silap kata, kami minta maaf, dan akhirnya kami akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.